Oke, coba kita perhatikan soal selanjutnya nomor 8. Nah, di sini agar balok B dapat menyentuh lantai yang jaraknya 25 meter, berapa lama waktunya? Berapa lama waktu benda B untuk dapat menyentuh lantai yang jaraknya 25 meter? Oke, yang pertama kita gambarkan dulu garis-garis gayanya. Ini WB, ini tegangan tali. Jika kita anggap benda B turun, ini ngekor kemari, tegangan talinya, gaya gesekan kemari, gaya gesekan A. Kemudian kita gambarkan garis normal. Ini adalah WA. Oke. Nah, kita lihat jika benda B turun. Yang pertama kita lihat benda B. Nah, jika dia turun, sigma F adalah MB kali A, berarti MB kali G WB kurang tegangan tali sama dengan MB kali A. Nah, massa benda B adalah 1 kilo. 1 kali 10 kurang T sama dengan 1 kali A. Berarti T kita pindah kemari sama dengan 1 kali 10, 10 dikurang A. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian coba kita masuk ke benda A. Yang benda A, massa benda A. Coba kita perhatikan. Berarti jika sigma F sama dengan MA kali A, maka T yang melawan apa? Adalah gaya gesekan antara benda A sama dengan MA kali A. Oke. T, apa gaya gesekannya? Mu kali MA kali G, MA kali A. T 0,2 MA 2 kali 10 2A. Berarti tegangan tali adalah ini 2 kali 2 4. Kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi positif. Ini persamaan kedua. Nah, ini udah sama-sama T, kita laga aja. 2A tambah 4 sama dengan 10 kurang A. Nah, A-nya pindah kemari, berarti 2A tambah A sama dengan 10 kurang 4. 4 pindah ke ruas kanan. 3A sama dengan 6. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi perhatikan, dengan percepatan 2 ada jaraknya 25 meter. Otomatis awalnya benda B ini dalam keadaan diam. Nah, berarti kalau kita masukkan S V0 kali T tambah setengah AT kuadrat 25. Ini 0 tambah setengah, percepatannya tadi 2 kali T kuadrat. Ini habis. Berarti T kuadrat sama dengan 25. Maka T sama dengan akar 25. Maka waktu benda B untuk dapat menyentuh lantai adalah selama 5 detik ataupun 5 sekon. Oke, ini untuk soal nomor 8. Nah, kita masuk ke soal nomor 9.
Berapa besar gaya minimal untuk menggeser benda B? Oke, nah sekarang kita perhatikan. Kita gambarkan dulu garis-garis gaya yang ada pada sistem berikut ini. Nah, jika benda B ditarik ke sana, otomatis benda B dan lantai muncul gaya gesekan. Antara A dan B juga muncul gaya gesekan A dan B. Nah, perhatikan, ini adalah gaya normal A, gaya normal B juga ke atas. Nah, WA sama WB ke bawah. Nah, jadi gaya minimal untuk menggeser benda B itu paling minimal besarnya sama dengan gaya gesekan antara A dan B ditambah gaya gesekan antara B dan lantai. Nah, antara A dan B adalah koefisien gesekan AB dikali gaya normal benda A. Nah, sementara B koefisien gesekan antara B dan lantai dikali. Nah, karena titik acuannya kemari, maka gaya resultan ke atas di sini harus kita jumlahkan. Gaya normal A tambah gaya normal B. Nah, kita masukkan angkanya. Mu A dan B adalah 0,2. Gaya normal A sama dengan berat benda A. Di soal diberitahu sebesar 100 Newton. Koefisien gesekan B dan lantai 0,5, NA 100, berat benda B 500. Berarti ini sama dengan 20 ditambah ini 600 kali setengah 300. Berarti gaya minimal untuk menggeser balok B adalah sebesar 3200. Oke, ini untuk soal nomor 9. Nah, kita perhatikan untuk soal nomor 10 ataupun soal terakhir. Nah, ini pada permukaan bidang miring yang licin benda bermassa 5 kg menuruni bidang. Nah, kita perhatikan kalau soal nomor A disuruh menggambarkan garis-garis gayanya, kita gambarkan aja. Ini gaya normal, ini proyeksinya. Nah, ini juga ada proyeksinya. Oke, ini tadi gaya normal. Di sini adalah MG, maka di sini adalah MG cos 37. Di sini MG sinus 37. Nah, karena ini 37 berarti sudut berseberangan di sini sama besar. Nah, makanya di sini muncul cos, muncul di sini sin. Oke, jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang ada cuman gaya MG sinus alfa. Lain halnya kalau nanti ini permukaannya kasar, maka ke atas akan ada gaya gesekan. Oke, berarti MG sin alfa sama dengan M kali A. Nah, ini M-nya habis, maka percepatan benda turun pada bidang miring yang licin adalah G sin alfa. Nah, jika G-nya kita anggap 10, sin 37 adalah 0,6. Berarti jawabannya adalah 6 meter per detik kuadrat. Nah, ini untuk jawaban nomor 10. Nah, jadi ini saya tambahi bagaimana jika permukaannya ini kasar. Nah, jika tadi ini bidang miring, di sini bendanya ini turun, otomatis ada gaya gesekan ini ke atas. Nah, berarti
sigma F M kali A. Bendanya turun, ini Mg sin alfa. Berarti Mg sin alfa kurang gaya gesekan sama dengan M kali A. Nah, Mg sin alfa kurang gaya gesekan mu kali N M kali A. Nah, permasalahannya N-nya sama dengan apa? Kita lihat. Di sini tadi N. Ini adalah Mg cos. Nah, berarti gaya normalnya sama dengan Mg cos. Nah, maka Mg sin alfa kurang mu Mg cos alfa sama dengan M kali A. M-nya habis. Nah, jadi pada permukaan bidang miring yang kasar itu besar percepatan sistem adalah G dikali sin alfa dikurang mu cos alfa. Oke, ini untuk soal nomor 10. Sampai sini, mohon partisipasi like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ujian UTBK tahun 2021. Tetap semangat.